Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP IT Al-Majid Subang. Kami sejak awal SMP IT Al-Majid berkomitmen untuk selalu menumbuhkan generasi toleran, dinamis, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. SMP IT Al-Majid bervisikan menumbuhkan generasi toleran, dinamis, berakhlak mulia, serta peduli terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, semua pendidikan, kebiasaan para siswa, para guru adalah untuk mengarah kepada visi tersebut. Menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan, disiplin, dan kesabaran, serta selalu membiasakan untuk bisa berkomunikasi kepada lingkungannya dengan menggunakan bahasa-bahasa dominan antar bangsa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan insya Allah bahasa Mandarin. Potensi lingkungan SMP IT Al-Majid yang merupakan sekolah swasta berkepemilikan tunggal dari Bapak Haji Abdul Majid Chen adalah sekolah swasta modern yang berbasis seluruh warga sekolah dibiasakan untuk selalu mencintai lingkungan di sekitar SMP IT Al-Majid, sehingga dengan usia belum genap 3 tahun lingkungan sudah terlihat hijau. Ini juga karena faktor lingkungan di wilayah SMP IT Al-Majid ini termasuk wilayah yang subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. SMP IT Al-Majid Subang memasuki program Sekolah Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup untuk seluruh warga sekolah agar memiliki karakter kepribadian peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tujuan dari Sekolah Adiwiyata antara lain agar seluruh warga sekolah memiliki rasa kepedulian dan berbudaya terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta sebagai wadah pembelajaran khususnya pelajar agar seluruh warga sekolah memiliki rasa kepedulian dan berbudaya terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta sebagai wadah pembelajaran khususnya pelajar dengan adanya program Sekolah Adiwiyata juga bisa membangun karakter anak-anak di masa hadapan terhadap lingkungan yang sehat dan bersih, serta terbentuknya kader-kader Adiwiyata khususnya bagi kalangan pelajar, sehingga mereka dapat melaksanakan pembelajaran secara aktual di dalam lingkungan hidup dan punya kesadaran terhadap lingkungan dan pelestariannya, sehingga lingkungan tetap sehat dan rapi. Kader-kader Adiwiyata khususnya bagi pelajar dibagi beberapa penanggung jawab, antara lain ada Pokja Greenhouse, Pokja Tanaman Obat Keluarga atau TOGA, yang ketiga Pokja Biopori dan Drainase, yang keempat Pokja Pengolahan Sampah, dan yang kelima pengolahan kelas, ruang guru, dan kepala sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya Adiwiyata, lingkungan sekolah lebih tertata, rapi, sehingga dapat kelihatan indah, bersih, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penanggung jawab Pokja bidang biopori, saya pihak pertama bertanggung jawab terhadap proses pembuatan biopori di lingkungan sekolah SMP IT Al-Majid Subang.
Dengan melibatkan siswa-siswi dalam proses biopori ini dimaksudkan agar siswa memahami tentang fungsi biopori tersebut. Lubang biopori sendiri sebuah lubang sinis yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal sebagai metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Prinsip kerja dari lubang biopori ini sendiri adalah meningkatkan daya resap air tanah terhadap air yang ada di permukaan dengan cara membuat lubang pada tanah lantas mengisi lubang tanah itu dengan sampah organik. Sampah organik di sini bertujuan untuk menghasilkan kompos, yang mana sampah organik ini akan memberikan efek yang baik bagi fauna tanah sekitar lubang biopori tersebut. Maka secara otomatis tanah akan menjadi lebih subur karena terdapat banyak pori-pori tanah. Selain itu, tanah bisa menyerap air dan tidak mengakibatkan banjir yang bisa mengeluhkan banyak orang. Demikian fungsi-fungsi dan manfaat untuk lubang biopori ini yang kami aplikasikan di sekolah SMP PTL Majid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai siswa-siswi yang dilibatkan dalam program Adiwiyata ini, kami ditunjuk untuk bergabung di biopori ikut terlibat dalam mewujudkan sekolah lingkungan hijau. Langkah yang kedua, memilah sampah organik dan non-organik. Dan langkah yang ketiga, memasukkan sampah organik ke lubang biopori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasanah, SMP IPA Majid Subang. Sebagaimana kita ketahui, greenhouse ini berfungsi sebagai tempat pembibitan tanaman. Dengan iklim cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini yang kadang hujan, kadang panasnya sangat tinggi, itu membuat lingkungan tidak begitu cocok untuk pembibitan tanaman. Karena tanaman, apalagi bibit, itu membutuhkan temperatur yang sangat optimal untuk dia bisa bertumbuh dengan baik. Konstruksi greenhouse ini mampu menyerap panas dari matahari sehingga memiliki suhu yang optimal yang dibutuhkan oleh pertumbuhan-tumbuhan. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat karantina tanaman, sebagai tempat budidaya tanaman tertentu, dan diharapkan bisa menjadi agrowisata minimal bagi warga sekolah di SMP IPA Majid Subang. Harapannya, melalui greenhouse ini, siswa mampu mengetahui berbagai jenis tanaman dan juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman yang akhirnya akan menumbuhkan rasa cinta siswa dan siswi juga warga sekolah di SMP IPA Majid Subang mencintai dan berbudaya lingkungan. Demikian dari saya, mari kita jaga lingkungan dengan mencintai tanaman yang ada di sekitar kita.